Ya, perkenalkan nama saya Anissa. Di sini saya sebagai aktivis. Pengalaman saya sebagai perempuan tentunya seringkali mendapatkan diskriminasi, terutama dalam menjalani karir. Selama perjalanan saya hidup, tentunya ketika saya menempuh pendidikan banyak sekali apa ya namanya obrolan-obrolan dari orang-orang, ngapain sih perempuan harus belajar setinggi-tinggi mungkin? Ngapain sih perempuan harus sekolah sampai S1, S2, mungkin sampai PhD, yang mana ujung-ujungnya akan menjadi ibu rumah tangga, yang mana nanti ujung-ujungnya akan menjadi bulak-balik dapur, sumur, dan kasur, buat apa gitu. Tapi di sini saya percaya bahwa ketika seorang perempuan memiliki pendidikan yang tinggi, yang siap akan menjalani kehidupan untuk kedepannya, ketika seorang perempuan tersebut sudah dibekali oleh ilmu, maka akan terciptanya keluarga yang harmonis. Maka seorang ibu itu bisa mendidik anak-anaknya dengan baik gitu. Entah kedepannya akan seperti apa, seorang perempuan itu bisa menentukan jalan pilihnya, jalan hidupnya sendiri gitu. Entah ia akan menjadi seorang ibu rumah tangga atau menjadi wanita karir. Kalau menjadi wanita karir, mungkin ia akan menjadi pemimpin di perusahaannya atau di organisasi atau dimanapun ia berada. Tapi yang sering kali kita hadapi saat ini adalah perbatasan gender gitu. Kalau misalkan menjadi seorang ibu rumah tangga, ya udah ibu rumah tangga kerjanya di rumah aja, ngapain gitu ibu rumah tangga memiliki pendidikan yang tinggi gitu. Pada pembahasan segmen kita kali ini, dibuka dari suatu pertanyaan. Sebenarnya apa sih kesetaraan gender itu? Halo semuanya, nama saya Muhammad Kesa. Izinkan saya menemani saudara-saudara sekalian dengan pembahasan analitis pada segmen kali ini mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan, analisis budaya seksisme, dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Seperti yang saudara-saudara baca di judul barusan, pembahasan kita pada hari ini sangatlah menarik, yaitu mengenai isu tentang kesetaraan gender dan masalah-masalah yang terjadi di dalamnya, terutama di dalam dunia pendidikan. Gak usah berlama-lama lagi, langsung kita masuk pembahasannya. Kesetaraan gender bisa diartikan sebagai kondisi di mana laki-laki dan juga perempuan memiliki status, hak, dan kesempatan yang sama dengan tidak adanya batasan atau stereotip dan juga diskriminasi. Kesetaraan gender sendiri itu mencakup berbagai bidang kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, dan yang kita bahas pada hari ini yaitu di dunia pendidikan. Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan hadir sebagai bentuk upaya untuk menciptakan lingkungan akademik yang adil, aman, dan juga inklusif bagi seluruh peserta didik tanpa memandang jenis kelamin. Dalam praktiknya, kesetaraan gender memiliki tujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan stereotip serta batasan yang menghalangi atau membatasi potensi seseorang hanya karena gender atau jenis kelaminnya. Melalui adanya kesetaraan gender ini, laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi dirinya, terutama dalam pendidikan seperti mendapatkan ilmu pengetahuan, mengikuti organisasi, dan menyampaikan pendapat tanpa adanya tekanan sosial mengenai peran gender, mengenai peran gender tertentu. Lalu Bang, memangnya apa yang terjadi jika salah satu gender itu mendominasi gender lainnya? Pertanyaan yang bagus dari saudara. Jadi apabila salah satu gender itu mendominasi gender lainnya, yaitu terjadinya ketimpangan gender, di mana hal ini memungkinkan munculnya batasan-batasan dan stereotip yang membatasi suatu gender dalam memenuhi atau melakukan sesuatu. Seperti contoh, yang mungkin saudara-saudara sering dengar itu stereotip begini. Laki-laki harus bekerja mencari nafkah, sedangkan perempuan cukup mengurus rumah tangga. Atau misalnya di dalam konteks pendidikan, itu seperti ini. Perempuan nggak perlu sekolah tinggi-tinggi karena tujuan akhirnya cuma ngurus rumah tangga doang, gitu. Hal inilah yang dinamakan sebagai stereotip yang dihasilkan dari ketimpangan gender yang membuat suatu gender mengalami keterbatasan dalam melakukan sesuatu untuk karena sudah ditentukan perannya melalui jenis kelamin. Stereotip atau stigma seperti ini membuat salah satu gender yang didominasi mengalami kendala dalam memperjuangkan sesuatu seperti contohnya pendidikan. Seringkali gender yang didominasi mendapatkan tekanan sosial karena dianggap menyalahi kodrat atau peranan yang sudah ditentukan.
ditentukan sesuai gendernya gitu. Berikutnya terdapat dua pembagian dominasi kekuasaan atau sistem sosial yang berdasarkan gender, yaitu patriarki dan matriarki, di mana patriarki merupakan sistem sosial yang didominasi laki-laki sebagai sentra kekuasaan utama dalam suatu kepemimpinan. Sebaliknya, matriarki merupakan sistem sosial yang didominasi perempuan sebagai sentral kekuasaan dalam suatu kepemimpinan. Di dalam dua sistem tadi, patriarki maupun matriarki, gender yang mendominasi seringkali memiliki kontrol sosial dan hak istimewa yang berbeda dengan gender yang didominasi. Hal ini juga lah yang melekat pada sebagian masyarakat Indonesia yang membuat terdapat gender dominan dan dominasi, sehingga membuat suatu gender kehilangan sesuatu hak yang seharusnya sama, dan dengan ini juga biasanya menimbulkan stereotip dan stigma yang dapat membatasi gender yang didominasi. Lalu Bang, apa hubungan ketimpangan gender yang terjadi dengan seksisme dan kekerasan seksual? Untung saudara bertanya seperti itu. Jadi biar saya jelaskan. Dari adanya sistem sosial yang mendominasi maupun didominasi tersebut, muncul berbagai bentuk ketimpangan gender yang kemudian berkembang menjadi sebuah budaya seksisme di lingkungan masyarakat. Termasuk juga dalam dunia pendidikan, seksisme sering kali kita temui merupakan bentuk diskriminasi, stereotip maupun perlakuan yang merendahkan seseorang berdasarkan gendernya. Dalam praktiknya, seksisme seringkali hadir secara tidak langsung dan dianggap sebagai sesuatu normal di lingkungan sosial maupun pada suatu kelompok. Di lingkungan pendidikan, budaya seksisme dapat terlihat melalui berbagai bentuk perilaku maupun stigma gender. Misalnya, laki-laki sering dianggap lebih cocok menjadi pemimpin, lebih rasional, dan lebih unggul dalam bidang tertentu seperti sains maupun teknologi. Sementara itu, perempuan seringkali dilekatkan dengan stereotip sebagai sosok yang emosional, lemah, dan hanya cocok berada pada bidang tertentu. Atau bidang-bidang yang dianggap feminim. Adanya stigma tersebut secara tidak langsung dapat membatasi potensi individu serta menciptakan ketidaksetaraan dalam lingkungan pendidikan. Selain itu, dalam bentuk stereotip, seksisme juga dapat berkembang menjadi tindakan yang lebih serius, seperti pelecehan verbal maupun kekerasan seksual. Candaan yang bernuansa seksual, komentar terhadap tubuh seseorang, objektifikasi perempuan, hingga penghinaan berbasis gender seringkali dianggap sebagai humor biasa dalam lingkungan pertemanan di suatu institusi pendidikan. Padahal perilaku tersebut dapat menciptakan rasa tidak aman serta memberikan dampak psikologis bagi korban. Budaya seksisme yang telah mengarah kepada kekerasan seksual pada dasarnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dapat terbentuk dari budaya sosial yang sejak awal menormalisasi seksisme dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa dilihat melalui konsep rape culture pyramid atau piramida budaya kekerasan seksual, di mana tindakan kekerasan seksual berkembang dari perilaku-perilaku kecil yang sering dianggap sepele oleh masyarakat. Pada lapisan dasar piramida tersebut terdapat stereotip gender, candaan seksual, objektifikasi terhadap perempuan, hingga penghinaan berbasis gender yang seringkali dianggap sebagai humor biasa dalam lingkungan sosial maupun pendidikan. Hal ini bisa kita lihat dari kasus pada April 2026 lalu, yaitu di mana terdapat 16 mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yaitu beredar percakapan dari 16 mahasiswa laki-laki yang diduga mengandung pelecehan secara verbal, objektifikasi perempuan, serta candaan bernuansa seksual terhadap mahasiswi dan dosen perempuan di lingkungan kampus. Jika dikaitkan dengan konsep rap culture pyramid, eh, perilaku dalam kasus ini dapat dipahami sebagai bagian dari normalisasi seksisme yang berada pada lapisan dasar rap culture pyramid. Kalian bisa dilihat di sini. Dari kasus yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada April lalu menunjukkan bahwa tingginya tingkat pendidikan tidak selalu menjamin hilangnya budaya seksisme di lingkungan sosial. Oleh karena itu, kesadaran mengenai pentingnya kesetaraan gender perlu terus dibangun melalui lembaga seperti keluarga dan lingkungan yang positif, agar lingkungan pendidikan tidak hanya menjadi tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi tempat yang aman, adil, dan menghargai martabat setiap individu tanpa memandang gender. Namun, dalam realita sosial masih terdapat sistem dominasi gender yang menciptakan ketimpangan.
berkembang menjadi seperti seksisme hingga berujung pada normalisasi kekerasan seksual di lingkungan sosial maupun pendidikan. Melalui konsep rap culture pyramid, kita dapat memahami bahwa kekerasan seksual tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dibangun dari perilaku kecil yang sering dianggap biasa atau seperti candaan seksual, stereotip gender, objektifikasi, maupun penghinaan berbasis gender. Kasus yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia juga menjadi contoh bahwa tingginya tingkat pendidikan tidak selalu menjamin hilangnya budaya seksisme. Apabila kesadaran sosial dan empati terhadap sesama masih rendah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membangun lingkungan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga nilai kehormatan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Karena pada akhirnya pendidikan bukan hanya tentang menjadi pintar, melainkan juga menjadi bagaimana manusia mampu menghargai manusia lain. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Apabila jika ada kekurangan dalam perkataan saya atau berlibat-libat saya dalam pembicaraan, mohon maaf. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.